Semuanya, selamat datang kembali di podcast saya bersama saya, Andika, dan untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa Indonesia, saya akan melanjutkan beberapa tips yang mungkin dapat membantu teman-teman belajar bahasa Indonesia dengan lebih efektif. Ini adalah podcast episode 4. Kalau teman-teman belum mendengarkan podcast episode sebelumnya, teman-teman bisa mendengarkan terlebih dahulu podcast saya episode 1, episode 2, dan episode 3. Baik, jadi di podcast episode 4 ini saya akan melanjutkan podcast-podcast sebelumnya. Saya akan memberikan tips dan trik untuk teman-teman supaya lebih cepat dalam proses belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya saya sudah memberikan tips dan trik ada total 7. Kalau tidak salah, ada 7 tips yang sudah saya berikan di podcast sebelumnya. Nah, mungkin hari ini saya akan memberikan 3 tips lagi untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa Indonesia. Tips nomor 8 dari saya adalah gunakan flashcard. Nah, apa itu flashcard? Jadi teman-teman bisa membuat kartu ya, kartu atau card yang berisi kosakata yang teman-teman sudah dapatkan atau teman-teman sudah pelajari. Ada 2 jenis flashcard, teman-teman. Satu manual, teman-teman bisa membuatnya sendiri. Dan juga ada flashcard yang berbasis aplikasi. Ada banyak sekali aplikasi yang gratis yang teman-teman bisa pakai. Seperti Anki, Quizlet, dan sebagainya. Nah, pakai ini untuk menghafal kosakata baru. Ya, selalu gunakan ini. Kemudian tips selanjutnya, kalau teman-teman sudah punya banyak daftar kosakata, mungkin 1.000, 2.000, coba teman-teman ikut kelas, ya. Ikut kelas, bisa grup atau bisa dengan kelas privat, dengan guru pribadi. Ya, mungkin ini salah satu cara yang teman-teman harus mengeluarkan uang ya. Tidak murah, tidak gratis. Teman-teman harus membayar. Teman-teman harus membayar. Tapi ini salah satu tips yang sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia teman-teman semua. Jadi, kalau memungkinkan, coba ambil kelas bahasa Indonesia ya. Bayar guru, guru pribadi. Mungkin bisa dengan saya ya. Jadi teman-teman nanti akan lebih terarah ya, karena biasanya kelas ini pakai kurikulum yang jelas ya, pakai indikator yang jelas. Bisa ikut formal, kelas-kelas formal juga yang ada di kampus-kampus atau sekolah bahasa, atau bisa guru-guru privat ya. Tapi mereka juga biasanya punya silabus yang lengkap, yang formal, tapi lebih intens. Kenapa harus dengan guru? Karena nanti teman-teman akan dibimbing ya, lebih terarah. Kemudian teman-teman juga bisa bertanya banyak hal tentang tata bahasa, tentang kosakata, tentang intonasi, pengucapan,
dan semuanya. Jadi, tips nomor 9 ini, teman-teman harus membayar guru, pakai guru, ikut kelas. Kemudian tips yang nomor 10 dari saya adalah mendengarkan, mendengarkan, dan mendengarkan. Setelah teman-teman sudah punya banyak kosakata, sudah sering membaca kalimat-kalimat, maka tahap selanjutnya yang perlu teman-teman fokuskan adalah mendengarkan, mendengarkan, dan mendengarkan. Karena mendengarkan ini sangat berbeda ya. Mungkin teman-teman sudah tahu banyak kosakata. Teman-teman sudah mengerti makna atau arti sebuah kalimat. Tapi belum tentu teman-teman bisa mengerti kalimat kalau itu diucapkan oleh orang lain atau kalau teman-teman mendengarnya kalimat itu akan sangat berbeda ya. Mungkin orang Indonesia berbicaranya lebih cepat ya. Kemudian pengucapannya sedikit berbeda. Nah, banyak faktor. Jadi, kalau bisa mendengarkan, latihan mendengarkan. Teman-teman bisa mulai dengan mendengarkan podcast yang mudah, seperti podcast yang saya buat ini, atau kalau bosan mungkin bisa mendengarkan lagu-lagu, ya, musik. Teman-teman juga bisa coba kalau levelnya sudah bagus, teman-teman bisa menonton film atau video di YouTube dalam bahasa Indonesia. Nah, latihan ini tentunya akan membantu teman-teman supaya terbiasa dengan intonasi, kosakata, dan cara penyampaian ya orang Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Baik, itu saja 3 tips untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya, Belajar Bahasa Indonesia bersama Guru Andika. Semoga tips-tips yang saya berikan bisa membantu perjalanan teman-teman semua. Untuk mendapatkan tips-tips yang lain, teman-teman bisa mendengarkan podcast saya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga mungkin bisa memberi komentar untuk ide-ide podcast berikutnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.